Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik. Di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neneng Aisyah Madayati. Saya sebagai asisten perawat yang bekerja pada sore hari ini. Di sini saya akan memberikan solusi terhadap kehamilan Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, tujuan saya di sini untuk memberikan solusi dan informasi untuk perkembangan kehamilan Ibu untuk selanjutnya. Dan di sini saya membutuhkan waktu 5-10 menit ya Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan data diri Ibu. Nama Ibu siapa ya? Alisa. Nama Ibu Alisa. Umur berapa Bu? 25. 25 tahun. Ini kehamilan anak yang keberapa ya Bu? Kedua. Yang kedua. Oke, sekarang Ibu, apa yang Ibu rasakan waktu hamil ini? Apakah ada perubahan dari anak ke-1 terus ini masuk ke anak kedua gitu? Ada perbedaan antara Ibu dengan anak yang pertama itu, maksudnya ada gimana ya, ada perbedaan gitu loh, maksudnya itu ya, ada anak ini berbeda terus anak yang ke ini berbeda gitu, ada nggak Bu? Nggak ada. Oke, di sini saya akan memperjelaskan terhadap Ibu informasi untuk perkembangan bayi Ibu untuk selanjutnya. Di sini saya akan memberikan informasi Ibu tentang kebutuhan nutrisi preeklamasi. Yang pertama saya akan menjelaskan Ibu yaitu pengertian preeklamasi, yaitu adalah tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria atau protein dalam air kemih atau edema, pembuahan cairan yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Jadi maksudnya dari pengertian ini tuh suatu dalam protein dalam kehamilan Ibu, seperti nutrisi dalam kebutuhan Ibu sehari-hari, makannya itu mengandung protein enggaknya kayak gitu, terus banyak nutrisi vitaminnya enggaknya, seperti itu. Yang dijelaskan pengertian ini di sini seperti itu dalam kehamilan waktu 20 minggu. Kemudian saya akan menjelaskan Ibu tentang tujuan diet preeklamasi, yaitu pertama, mengganti protein yang hilang karena proteinuria. Yang kedua, mencegah dan mengurangi retensi garam dan air. Yang ketiga, menjaga agar penambahan berat badan tidak melebihi normal. Jadi di sini tujuannya dia preeklamasi itu pada kehamilan Ibu. Biasanya orang hamil itu ada yang badannya itu tambah besar, maksudnya tambah lebar gitu saat hamil. Nanti kalau udah nggak hamil, mereka itu kayak udah nggak seperti waktu hamil dulu, badannya melebihi normal seperti itu. Terus kemudian saya akan menjelaskan Ibu tentang tanda dan gejala preeklamasi tadi, yaitu 1, nyeri kepala. Mesti apakah Ibu sering merasakan nyeri kepala waktu hamil ini dan hamil anak pertama? Iya. Terus yang kedua itu penglihatan kabur. Mesti kalau habis bangun atau kegiatan yang berat-berat, mesti Ibu akan mengalami seperti ini, ya kan Bu? Ya. Yang ketiga yaitu mual, muntah, nyeri ulu hati, edema pada kaki, tangan, tungkai, kelopak mata. Yang ketiga ini mesti Ibu juga merasakan. Semua ibu hamil itu mesti bisa merasakan. Yang ketiga ini seperti mual, muntah, nyeri ulu hati, terus ini edema pada kaki, tangan, tungkai, kelopak mata. Terus kemudian saya akan menjelaskan Ibu tentang syarat diet preeklamasi. Yang pertama yaitu dalam keadaan berat makanan diberikan secara berangsur sesuai keadaan penderita. Yang kedua, cukup
kalori dan semua nutrisi. Penambahan berat badan diusahakan di bawah 3 kaki atau bulan atau di bawah 1 kilo atau minggu. Yang ketiga, rendah garam menurut berat atau ringannya retensi garam dan air. Yang keempat, tinggi protein 1,5 sampai 2 gram atau kilogram PBR atau HR. Yang kelima, cairan diberikan kurang lebih 2.500 ml atau hari. Jadi di sini itu adalah suatu syarat dalam cakup suatu nutrisi dalam kebutuhan ibu dan bayi ibu nantinya. Seperti kebutuhan nutrisi itu kayak itu vitamin gitu, vitamin A, vitamin C, seperti itu, seperti buah-buahan, seperti sayur-sayuran, seperti itu Bu. Jadi kan syarat dalam suatu ibu hamil itu tuh dalam mencakup tentang kebutuhan nutrisi, protein, seperti itu Bu. Dan ini aja yang saya jelaskan terhadap ibu, dan saya akan bertanya kepada ibu tentang tadi yang saya jelaskan, apa yang ibu pahami tentang saya jelaskan tentang ini kebutuhan nutrisi protein kepada ibu hamil, seperti itu gimana Bu? Yang ibu pahami dari tadi, apakah ibu itu paham tentang vitamin A atau vitamin C atau gimana Bu? Bisa bilang gimana? Paham? Paham, oke, paham. Ya udah Bu, kalau ibu paham tentang ini yang saya jelaskan waktu ini, oke. Jadi kalau ibu ya, kalau ibu itu jika ada apa-apa bisa konsul ke saya atau ke rekan-rekan saya atau dokter yang lain. Ya, di sini saya hanya bisa memberikan saran, informasi tentang kebutuhan nutrisi diet preeklamasi ya. Jadi gitu Bu. Di sini sampai sini sudah ya Bu ya yang saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi ibu nantinya, dan bayi ibu juga jaga kesehatannya dengan cuaca seperti ini. Dan cuaca ini apa itu seperti enggak menentu, mesti ada banyak perubahan dalam cuaca. Jadi gitu Bu, ini ada buku buat ibu nanti buat baca-baca. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kerjasamanya ibu dengan saya. Bila ada salah saya kata atau perkataan dan saya berikan kurang, ada yang kurang, mohon maaf ya Bu. Terima kasih waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.